Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara reportase lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024, masyarakat Tampat Durian, Kelurahan Korong Gadang, kedatangan rombongan pejabat Kota Padang yang meninjau kondisi kerusakan saluran irigasi di wilayah tersebut. Peninjauan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Y.C. Yuliani, bersama anggota DPRD Kota Padang dari Partai Nasdem, Buya Iskandar. Menyikapi keluhan masyarakat terkait kerusakan irigasi yang mengakibatkan terganggunya pengairan di area persawahan sekitarnya. Tokoh masyarakat setempat, Nafsi Maridun, menjelaskan bahwa kerusakan pada irigasi ini telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, robohnya pinggiran saluran irigasi sepanjang 10 meter pada 2 titik ini yang bersumber dari aliran Tabek Goe berdampak besar pada kurangnya air untuk sawah seluas 10 hektar yang ada di wilayah tersebut. Pengairan kami sekunder dan primer sangat membutuhkan pertama saluran primer. Jadi kami sudah lihat dengan Pak PPL, insya Allah akan diusulkan kepada PU untuk primer. Untuk sekunder, sudah lihat insya Allah itu Ibu PU akan melaksanakannya, itu bisa ditanggulangi secepatnya. Kondisi dari harapannya kedua-duanya kepada Bapak Ketua DPR dan Ibu dari PU, Bu Kades, itu kami sangat mengharapkan yang kehadiran kami ini diizinkan oleh Allah, ditolong oleh Ibu untuk bisa terkabul permohonan kami sehingga kami bisa menikmati kemudahan-kemudahan dalam soal pengairan. Kalau dapat kami sawah serentak kalau bisa, air bisa kami sawah serentak kalau bisa. Ya, kalau air cukup kan, air ketika Berapa panjang kerusakan yang terjadi ini, Pak? kalau ini dulu sudah kami ukur, dulu 7 meter, sekarang sudah jadi 10 meter. Ya, dulu itu kami ukur dengan Pak Jifni 7 meter, sekarang akan ada penambahan ya? Iya, tambah 1-2 meter di depan, 12 meter. Oke. Ini petani yang mempergunakan aja saluran air ini berapa kelompok nih, Pak? 2 kelompok, Jaya Murni dan satu Sekatua satu. Berapa luas sawah ladang? Kalau luas sawah mungkin sekitar saya saja itu 12.000, mungkin ada 10 hektar lebih. 10 hektar Iwan, lebih. Ambo saja 2.000 gitu. Lebih mah 15 hektar tuh mulai dari sini. Iya. Oke. Dalam kesempatan itu, Buya Iskandar menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi sangat berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Sebagai wakil rakyat, ia menyampaikan bahwa langkah konkret akan diambil untuk menangani masalah ini. Kami akan segera menyalurkan laporan ini kepada pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin, ujar Buya. Baik ya, lawak calik kondisi ke lapangan tentang sistem pengairan yang dikeluhkan oleh warga kita di Kelurahan Korong Gadang nih. Lalu bagaimana anggota Buya sebagai anggota Dewan melihat permasalahan ini dan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, Buya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kita sudah diundang sehingga kami sebagai anggota legislatif bisa melihat langsung keadaan pertanian warga di Kota Padang ini, terutama di Korong Gadang. Dan ternyata memang saluran air yang sebesar ini untuk mengaliri 10 sampai 15 hektar memang ini sangat vital. Jadi kalau hanya ini, kalau ikut sempat lo terganggu, ini artinya kan banyak yang akan terbengkalai pertanian, sehingga kawan-kawan ini sudah menjadikan sebahagian dari lahan sawah menjadi pertanian, menjadi kebun, ladang dan sebagainya. Oleh karena itu memang sengaja
pada kesempatan ini kita minta hadir juga Ibu Kadis Pertanian Kota Padang beserta staf beliau untuk melihat langsung sehingga bisa segera dieksekusi perbaikannya supaya ini tetap bisa dialiri oleh air yang cukup. Nah, sehingga kita berharap nanti begitu telah dieksekusi, mudah-mudahan bapak-bapak kita, kelompok-kelompok tani yang ada di daerah Kurung Gadang ini bisa menikmati pertanian dengan pengairan yang bagus lah. Dan ke depan kita berharap agar kami dari legislatif misalnya mendorong supaya anggaran untuk pertanian ini ditingkatkan. Nah, kita akan bicara dengan Bu Kadis nanti di anggaran 2025 dan 2026. Itu bisa ditingkatkan minimal bantuan-bantuan bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian itu bisa lebih ditingkatkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita harapannya begitu. Mungkin sesuai harapan masyarakat juga. Nah, Pak? Kadis Pertanian Kota Padang, Yonce Yulani, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas PUPR Kota Padang. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, khususnya untuk memastikan ketersediaan air irigasi bagi petani. Saya sekarang lagi berada di Kelurahan Kurung Gadang. Ini tadi kita sudah lihat ke lokasi, memang ada saluran sekundernya yang memang jebol, sehingga airnya itu jatuh ke bawah, harusnya masuk ya ke lahan sawah. Jadi kalau masuk ke lahan sawah semuanya tentu pembagiannya lebih full ke sawah. Tapi karena ada kebocoran, karena ada yang jebol, sehingga sebagian airnya itu jatuh ke bawah. Nah, dan ini mengurangi volume air yang masuk ke sawah, sehingga pembagian airnya itu memperlambat untuk mengolah tanah kembali. Nah, itu tadi informasi dari Bapak Ibu petani yang di sini, sehingga ini memang harus segera ditanggulangi dan diperbaiki. Nanti saya akan bersurat dulu ke PU, mungkin bisa memakai dana operasionalnya, OP-nya, karena memang kerusakannya memang tidak terlalu parah ya, cuman 10 meter, dan itu mungkin bisa cepat ditangani mudah-mudahan. Nanti saya akan bersurat ke Dinas PUPR. Dan sesuai dengan harapan dari Pak Menteri sendiri, bahwasa petani itu kalau siap panen agar segera tanam kembali, jadi jangan dibiarkan lama beranya, sehingga produksi dalam setahun itu bisa meningkat. Itu harapan dari Kementerian Pertanian dan pemerintah. Siap panen itu 14 hari bera, terus tanam kembali. Nah, itu harapannya. Makanya sekarang ada perbaikan saluran irigasi tersier, sehingga memang tidak ada kendala di dalam pembagian air. Termasuk dengan sawah tada hujan, itu dari Kementerian Pertanian sudah diberikan bantuan pompa. Jadi kelompok tani yang lahannya berdekatan dengan sumber air dari sungai. Nah, kalau memang tadinya menunggu hujan dulu baru ngolah tanah, nah ini lebih cepat, dipakai pompa air, bisa langsung air masuk ke sawah untuk diolah. Nah, itu salah satu dari program Kementerian Pertanian supaya petani cepat tanam kembali setelah panen. Jadi tidak berlama-lama, dan diharapkan malah ada sebenarnya kelompok tani yang sampai 3 kali tanamnya, 3 kali panennya setahun. Artinya dengan jenis varietas yang ditanam di Sumatera Barat ini bisa sebenarnya, asal kemauan dari petani sendiri setelah panen cepat tanam kembali. Nah, itu yang memang harus diapakan kepada petani, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kekurangan volume air, nah itu akan dibantu oleh pemerintah. Masyarakat sekitar berharap semoga langkah cepat dari pemerintah dapat segera memperbaiki irigasi yang rusak, sehingga petani di Tampat Durian Kurung Gadang dapat kembali menjalankan aktivitas bertani dengan lancar. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Kabid PSP Dinas Pertanian Hermi
Yara Has, dan Koordinasi DPP Nanggalo Helma Terki. Dari Tempat Durian Koronggadang, saya Mulyadi Khati Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.